Casemiro datang ke Manchester United bukan sebagai proyek jangka panjang, tapi sebagai solusi instan. Dari Real Madrid dengan 5 Liga Champions, dia dibeli untuk satu tujuan, menstabilkan tim yang selama bertahun-tahun kehilangan kontrol di lini tengah. Sebelum Casemiro, United mudah kalah duel, mudah ditembus dan sering panik saat ditekan. Kehadirannya langsung mengubah ritme permainan. United jadi lebih tenang, lebih rapi, dan tahu kapan harus mematikan tempo. 2 trofi datang, Carabao Cup dan FA Cup, bukan karena kebetulan, tapi karena lini tengah akhirnya punya fondasi. Casemiro tidak mencetak banyak gol, tidak sering muncul di highlight, tapi dia mengisi ruang yang tak terlihat kamera. Masalahnya, sejak awal ekspektasi publik terlalu tinggi. Banyak yang berharap dia terus tampil seperti di Madrid, padahal konteksnya sangat berbeda. Di Madrid, dia dilindungi struktur. Di United, dia justru jadi struktur itu sendiri. Seiring musim berjalan, perannya berubah, tanpa pernah benar-benar dijelaskan. Jarak antar lini makin renggang, pressing sering terlambat, dan Casemiro dipaksa menutup ruang yang terlalu luas sendirian. Di usia yang tak lagi muda, dia harus berlari mundur, mematikan transisi, dan menjadi titik terakhir sebelum bahaya. Kesalahan mulai muncul, bukan karena dia kehilangan kualitas, tapi karena beban yang tak seimbang. Statistik defensifnya tetap tinggi, intercept, tackle, duel, tapi satu kesalahan kecil darinya selalu terlihat besar. Publik mulai mempertanyakan, apakah Casemiro sudah habis? Apakah dia tak lagi layak di level tertinggi? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa melihat satu hal penting. Peran Casemiro di United tidak pernah sederhana, dan nyaris tidak pernah adil. 4 musim di Manchester United menceritakan sesuatu yang jarang dibahas. Casemiro bukan sekedar gelandang bertahan yang menurun performanya. Dia adalah pemain senior yang dipaksa menutup kekacauan struktural tim. Dia datang sebagai solusi instan, lalu dipaksa bertahan sebagai solusi permanen. Setiap kali sistem berubah, setiap kali partner berganti, Casemiro tetap diminta melakukan hal yang sama, menahan kerusakan. Dalam sepak bola modern, peran seperti ini hampir mustahil dijalankan sendirian. Bahkan pemain terbaik dunia pun akan terlihat lambat jika terus berlari menutup ruang tanpa bantuan. Ketika United gagal mengontrol pertandingan, beban itu selalu jatuh ke Casemiro. Jika lini depan kehilangan bola, dia yang harus menyapu. Jika bek terlalu dalam, dia yang harus naik menutup celah. Dan ketika gol terjadi, namanya yang paling mudah disalahkan. Padahal kontribusinya tak pernah benar-benar hilang. Yang hilang adalah sistem yang membuat kontribusi itu terlihat efektif. 2 trofi dalam 4 musim bukan angka kecil untuk tim yang masih mencari identitas. Tapi kerja keras Casemiro sering tenggelam oleh narasi penurunan performa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Casemiro masih bagus atau tidak. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Manchester United pernah memberi kondisi ideal agar Casemiro bisa terlihat bagus secara konsisten. Karena di klub sebesar United, pemain seperti Casemiro sering dinilai dari kesalahan yang terlihat, bukan dari kekacauan yang berhasil dia cegah. Dan mungkin itulah ironi terbesar dari karir Casemiro di Manchester United, bekerja paling keras di area yang paling jarang diapresiasi.